Perhatian. Duduk. Siap. Gerak. Mengawali pelajaran. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Istirahat. Ada Aisyah, siapa nih Bu? Alif, Halo, Alwi. halo Bu. Pelajaran ini gak ada yang ngantuk-ngantuk kan? Oke, pertemuan sebelumnya kita udah membahas sedikit mengenai definisi dan karakteristik hikayat serta cerpen. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi mengenai definisi dan karakteristiknya. Coba angkat tangan siapa yang masih ingat apa itu definisi cerpen? Haikal. Merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang dan silsilah Bersifat temaan atau imajinatif. Halo. Patut. Dalam cerita tersebut orang yang sedemikian rupa sehingga menjadi nama cerita itu tokoh akan dan menjadi seolah-olah karena cerita yang terjadi. Oke, karena hikayat bersifat fiktif, maka cerita yang terkandung di dalamnya seolah-olah terjadi atau seolah-olah nyata, tapi tetap mengandung rekaan dan imajinasi. Hal yang tidak logis, berarti teks hikayat ceritanya tidak logis. Biasanya teks hikayat itu menceritakan tentang raja yang tiba-tiba berubah jadi singa, apalagi pokoknya hal-hal yang mustahil ada di dalam cerita teks hikayat. Selanjutnya, dia karakteristiknya anonim. Apa itu anonim? Coba ya. Anonim yaitu orang yang tidak diketahui secara jelas karena cerita tersebut diceritakan dan berbentuk. Oke, betul. Karena ini berhubungan dengan asal usul hikayat. Jadi hikayat berasal dari cerita mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu pasti siapa pengarang pertamanya. Itu. Nah, yang selanjutnya karakteristiknya istana sentris. Apa itu istana sentris? Coba Arif. Kita harus cerita dalam hikayat seringkali berarti kerajaan dan juga sentris. Bisa menceritakan pun pada dunia berpusat pada lingkungan kerajaan. Oke. Mengerti semua mengenai istana sentris itu? Ya. Jadi hikayat dia ceritanya berlatar di kerajaan. Ceritanya berputar di seputar raja-raja. Nah, selanjutnya karena ceritanya berlatar di kerajaan, maka ceritanya bersifat statis. Apa itu statis? Coba itu. Statis adalah hikayat biasanya berisi cerita yang hampir sama. Ceritanya cenderung tidak berkembang karena hanya berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Ya, namanya berpusat pada cerpen. Ada dua unsur membangun hikayat dan cerpen. Pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik dalam teks. Coba. Ya, Unsur yang berada di dalam cerita. yang mengandung unsur yang terkandung Dalam cerita. di dalam cerita. Yang lain ada seperti pemain yang berperan dalam cerita tersebut. Kalau penokohan seperti kuasa yang dimainkan oleh tokoh tersebut. Oke, kalau dalam cerita, tokoh adalah pelaku di dalam cerita tersebut. Sedangkan penolongan adalah cara penulis menggambarkan si pelaku atau tokoh tersebut.
mengenai karakternya, wataknya, dan sebagainya. Ada unsur-unsur yang membangun sebuah teks dari dalam teks itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik, apa pengertiannya? Coba Alwi. Nilai-nilai dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Oke, nilai-nilai bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Yang lain, apa itu ekstrinsik? Siapa tadi yang tunjuk tangan? Sama. Oke, unsur ekstrinsik merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang biasanya muncul dari luar teks, entah itu dari lingkungan penulis, berasal dari lingkungan masyarakatnya, jadi tidak berhubungan langsung dari dalam teks itu sendiri. Ada nilai keagamaan, nilai sosial, budaya, pendidikan, dan moral. Oke, kalau untuk nilai unsur ekstrinsik ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sangat senang akan hal itu, kecuali dari macam begitu. Pada kali ukur menyusun rencana untuk menyediakan berencana di atas, supaya teks yang muncul yang ada di nomor kaki dan dirinya bisa diangkat menjadi profesor. Ia pun mempengaruhi beberapa. Apa aja unsur ekstrinsik yang terdapat di dalamnya? Pertama ada nilai keagamaan. Di bagian mana tadi nilai keagamaan? Selanjutnya selain keagamaan, sosial. Bagian mana yang sosialnya? Coba satu orang. Ya. Apa tadi nilai sosialnya? Apa yang dipakainya? Udah nilai keagamaan, moral, budaya, ada lagi? Pendidikan. Pendidikan. Di bagian mana ada mengambil nilai pendidikan? Ya di mana Alif? Jadi ada atau tidak nilai pendidikan di dalam drama hikayat itu? Tidak ada. Jadi cuma ada 3 nilai: keagamaan, sosial, dan budaya. Jadi sudah mengerti semua ya tentang unsur ekstrinsik. Oke, kita masuk ke materi unsur kebahasaan teks hikayat. Karena teks hikayat termasuk ke dalam sastra lama, maka kebahasaan yang dipakai dalam teks hikayat bersifat atau menggunakan kata arkais. Kata arkais ini merupakan kata-kata kuno. Contohnya pada teks hikayat itu dia sering menggunakan kata. Kata itu kalau di bahasa yang lebih kalian kenal artinya lalu, maka. Kemudian ada kata kita. Contohnya seperti Raja kami berkita. Artinya apa? Tentang perintah. Ada juga selanjutnya contohnya sering kalian baca hamba. Apa artinya hamba? Pelayan. Selanjutnya ada konjungsi urutan waktu. Di dalam teks hikayat yang pernah kalian baca apa aja konjungsi urutan waktu yang sering kalian lihat? Maka. Nah kemudian di dalam teks hikayat ini juga terdapat beberapa majas. Yang pertama ada majas antonomasia. Ada yang udah tahu apa itu majas? Pedro, coba. Majas antonomasi adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebut seseorang berdasarkan ciri khas atau sifat yang menonjol. Oke, majas antonomasia merupakan majas yang menunjukkan suatu karakter, ciri khas. Contohnya, contoh sebenarnya. Oke, si miskin dan si kaya itu termasuk ke dalam majas antonomasia. Selanjutnya personifikasi. Coba Joel.
saja adalah benda mati yang seolah-olah hidup seperti manusia, Bu. Oke, betul. Contohnya. Dan bisa nanti contoh personifikasi. Alwi. Kepada kami segala yang ada di dalam bentuk tua itu. Dengar semuanya. Tahu. Lanjut. Kepada kami segala yang ada di dalam gubuk tua itu. Oke, betul. Bisa api melawan suatu. Kalimat langsung merupakan kalimat dalam bentuk aktif. Biasanya dalam cerpen itu ditulis menggunakan tanda dua. Contohnya kayak Raka berkata, tolong sapu lantai ini, itu kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung adalah bentuk pasifnya. Contohnya Raka menyatakan bahwa lantai ini harus disapu, itu kalimat tidak langsungnya. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Abstrak itu merupakan gambaran umum suatu teks yang menggambarkan suatu teks dari awal ke akhir, biasanya ditulis di abstrak. Tapi dalam karya dan cerpen jarang yang menggunakan abstrak. Selanjutnya ada orientasi, pengenalan tokoh, kata tempat, waktu, suasana. Ini di bagian orientasi. Nah, setelah orientasi muncul komplikasi. Nah, setelah komplikasi muncul evaluasi, penyelesaian jalan keluar dari masalah sebab atau akibat yang muncul di komplikasi tadi. Struktur yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini berisi solusi atas permasalahan yang muncul di struktur sebelumnya. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini berisi pesan dan amanah. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Dalam struktur karya dan cerpen itu abstrak itu sama kayak sinopsis tuh? Sinopsis beda. Kalau abstrak biasanya dia ditulis kalau sinopsis dia di belakang. Kalau abstrak dia ditulis di paragraf awal sebelum orientasi. Jadi kayak ngomong gambaran umumnya dituliskan di paragraf awal itu sebelum orientasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nah, itu ada tugas untuk kalian berdasarkan hikayat. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Pembagian kelompoknya berdasarkan kertas warna yang udah Ibu bikin. Jadi yang mendapatkan warna merah berkelompok dengan yang mendapatkan warna merah juga. Ada 6 kelompok nanti. Jadi di sini ada 5 atau 6 orang. Kemudian setelah kelompok dibentuk, Ibu akan membagikan 3 teks hikayat, 1 teks hikayat di masing-masing kelompok, dan ada 3 hikayat yang masing-masing judulnya berbeda. Tapi nanti akhirnya ada 2 kelompok yang berjudul sama, karena ada 6 kelompok. Oke. Oke, sekarang coba ambil dulu kertas warnanya dari Rido. Satu, di sana nomor 1. Cepat, susun mejanya, kelompok. Selanjutnya, yang warna oranye. Warna oranye, kelompok 2, mejanya di sini. Oke, selanjutnya warna merah. Warna merah dari kelompok 3 di situ. Ayo cepat susun mejanya. Yang warna hijau. Warna hijau kelompok 4 di belakang kelompok 3. Selanjutnya warna biru. Kelompok 5 di belakang kelompok 2. Dan yang terakhir warna pink. Kelompok 6 di belakang kelompok 1. Ayo coba susun mejanya.
dikembalikan. Jadi kelompok 3 tadi, kelompok 3 dapat terkait kandung semua. Boleh satu, kalau ada salah boleh pakai yang satu lagi. Karena kalau ada salah, kelompok satu cuma ini bukan dua, kalau ada salah. Ada gelarnya. Gelar dalam lapar, dalam final kan merasa mereka masih merasa, bukan mereka udah ada makanan, belum, kan masih merasa, ya merasa masih berpikir, Udah selesai? Udah. Oke, Ibu akan mengambil kelompok yang
mendapat hikayat kerajaan dua abu. Kelompok berapa? Dua. Menang juga tuh kelompok dua dan tiga. Oke, coba kelompok dua bacakan cerpennya. Ya, ini Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Garibi. Berdirian saya di sini, saya akan membacakan tentang cerpen yang telah kami buat dari hasil diskusi kami. Judul yang kami buat yaitu Yono. Ceritanya seperti ini. Di sebuah komplek hidup sebuah pasutri yang lumayan kaya. Laki-laki tersebut bernama Yono, seorang PRT, dan istrinya bernama Laila yang bekerja sebagai bos di sebuah butik. Ia wanita yang cantik dan baik. Yono juga memiliki sikap yang rendah hati. Warga-warganya sangat menghormatinya. Hidup mereka sangat bergelimang harta, hampir sempurna. Hanya satu yang kurang dari mereka, yakni mereka belum mendapatkan omongan atau anak. Tiap malam mereka selalu sholat tahajud untuk meminta omongan. Mereka tidak memilih kelaminnya apa. Saat sholat mereka menangis sambil meminta doa. Mereka berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini meminta seorang keturunan, ya Allah, hamba janji akan mengurusnya." Besoknya, ketika mereka sedang sarapan pagi, Laila tiba-tiba mual. Dan saat dicek, ternyata ternyata Laila. Cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagus cerpen dari kelompok dua. Oke, selanjutnya kita dengarkan cerpen dari hikayat kerajaan dua abu juga dari kelompok 6. Coba cerpen ketiga. Saya akan membacakan cerpen dari kelompok saya. Keinginan dan adat seorang raja yang bijaksana. Di suatu daerah terdapat raja yang bernama Sinaga. Rakyat yang hidup di sekitar kerajaan ini sangat amat sejahtera. Karena kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bijaksana yang bernama Agai. Raja ini memiliki istri yang sangat amat jatuh cinta. Di masa pemerintah Raja Agai yang gagal berkata, tidak ada satupun musuh yang dapat menandinginya. Mata Raja Agai saat melawan musuh bagai seekor harimau. Kakinya bagai macam dahan yang ingin menangkap bangsa, atau burung-burung yang berterbangan. Raja ini nyaris tidak memiliki kekurangan, dan salah satu kekurangannya adalah belum mempunyai keturunan atau pewaris dari kerajaannya. Permaisurinya belum melahirkan putra. Hingga pada suatu malam, raja ini terbangun dan melaksanakan sholat tahajud. Dan ia berdoa agar diberi keturunan agar ada yang mewarisi kerjanya. Setelah sholat, raja ini kembali tidur. Pada saat raja ini kembali tidur, ia mendapat jawaban dari doanya tadi, bahwa agar raja ini pergi ke daerah lain untuk bersedekah. Dan jika ada yang berdoa agar raja ini mendapat keturunan, maka raja itu akan mendapat keturunan. Oke, silakan dulu. Oke, tadi teman-temannya udah membacakan cerpen dari hikayat kerajaan dua abu. Dari cerita yang telah dipaparkan temannya, ada yang mau bertanya atau mungkin dari perbedaan antara kelompok 2 dan kelompok 6, terutama yang sama-sama hikayat dua abu. Ada yang ingin ditanyakan masing-masing kelompok perbedaan versinya? Mungkin dari unsurnya yang berbeda boleh tanyakan unsurnya. Ada?
sama dan beda bahasanya, strukturnya hampir sama. Berarti plot yang perasaan dan pikir tidak jauh beda dengan hikayat awal. Perbedaannya cuma bersesuaian. Kalau kami lebih singkat. Tapi endingnya Kelompok 2 majas apa yang dipakai dalam membuat cerpen yang ada di sini? oke, kelompok 2 bisa dijawab. Majas apa yang ada digunakan dalam bisa jawab. Gimana kelompok 2 majas apa yang terdapat di dalam cerpen kalian? Kalau di kelompok 6 majas apa aja terdapat? Hiperbola. Pada saat kalimat rakyat yang hidup di sekitar kerajaan ini sangat amat adalah majas dari hiperbola. Kelompok 2 tahu apa majas yang terdapat di TK kalian buat? Siap. Sesuai saya menjawab. Di cerita pendek kami ini memang tidak ada majasnya, tetapi dalam bahasa yang kami gunakan lebih merujuk kepada inti dari cerita yang ada pada hikayat tersebut, yaitu Kerajaan Dua Abu. Gimana kelompok 6 sudah menjawab? Sudah bos. Sedangkan unsur-unsur dari intrinsik yang ada pada cerpen harus memiliki majas. Tapi kalau tidak ada majas, hanya belum Lengkap. Oke, jadi tanggapan dari kelompok 6, cerpen kalian belum lengkap, belum selesai. Gimana kelompok 2? Mohon maaf jika jawaban kami kurang memuaskan. Terima kasih. Oke, coba kembali ke tempat duduk. Oke, dari materi dan tugas yang telah diberikan tadi, menurut kalian di diskusi tugas kelompok tadi bagaimana yang susah? Tidak ada. Menyatukan pendapat dulu. Menyatukan pendapat antar kelompok, ada lagi belajar. Nah, jadi setelah materi yang Ibu jelaskan, kalian udah tahu apa itu perbedaan cerpen dan hikayat? Coba satu orang, apa itu perbedaan cerpen dan hikayat? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Kalau kayak gitu mengambil bahasa yang lebih mau atau alur ceritanya itu berdasarkan seperti kerajaan-kerajaanku. Kalau cerpen itu sebuah cerita pendek yang lebih mengandung bahasa yang modern dibandingkan hikayat itu. Oke, betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Fajri, ya Pak. Untuk teks hikayat biasanya plotnya lebih dari satu. Untuk cerpen biasanya lebih singkat, padat dan tertuju pada plot. Oke, betul. Apa lagi? Kalau biasanya hikayat itu tidak jelas pengarangnya bu, dari mulut ke mulut. Kalau cerpen biasanya pengarangnya ada bu. Oke, betul. Berarti udah mengerti semua? Oke, sekarang bereskan bukunya, silakan. Siap. Raut. Akhiri pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.
istirahat tempat.